kan ilmu itu saling berkesinambungan. Sangat ya, sangat sangat. Cuman bagaimana caranya kita menyambungkan semua ilmu tersebut? Coba zaman ini di Mustasfa, di mukaddimahnya itu di mengenai kedudukan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu ilmu yang menginduki, yang menjadi induk dari ilmu-ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu dan seterusnya. Jadi apa ya? Kalau di pelajaran umum kan ada istilah filsafat. Filsafat itu yang menjadi induk dari segala pengetahuan kan gitu. Kalau bagi Imam Ghazali yang di Mustasfa itu ilmu kalam, artinya nyambungnya itu ujungnya itu di ilmu kalam. Ilmu kalam masih tentang apa? Tauhid kan. Jadi semuanya itu apa saja itu wa anna ila rabbikal muntaha. Ujungnya adalah kepada Allah. Jadi semuanya nyambungnya ke sana pasti itu pasti. Kor tepak cerita ya. Lagi-lagi kor. Yang tidak tepak ya tidak tahu tepak kemana. Kalau jalannya tepak. Sekedar curhat ya. Kalau bercerita tentang proses belajar kami di Ma'had Alinul Jadid, kan di sana banyak fun-fun yang dipelajari. Dari akademik saja itu lebih dari 3. Lain lagi di takhasus. Kadang untuk fokus kepada salah satunya itu sulit ketika seperti itu. Mungkin apa cara belajar seperti itu, belajar banyak ilmu itu bagus, atau lebih baik memang kita tekankan pada satu ilmu atau fun ilmu? Materi yang beragam itu kan bisa bisa diambil faidahnya dari sisi tadzawuq lughawi. Jadi misalnya ada apa pelajarannya? Fikih, apa lagi? Usul fikih. Usul fikih yang wajib, yang secara akademis wajib apa? Fikih, usul fikih, terus fikih, balaghah, terus ada mantik, juga ada arud di sana. Terus ilmu faraid juga. Kalau dari yang wajib takhasus. Itu kan pakai kitab semua kan ya? Nah, baca itu gitu. Jadi ya mungkin kita belum, kalau jika kemampuan baca kitabnya masih belum memadai, mungkin belum saatnya untuk kemudian ta'amuk dalam satu fan. Berbagai fan yang disajikan itu jadikan sebagai sarana untuk belajar baca kitab gitu. Kembangan dengan itu. Jadi misalnya sedang membaca ya, karena kalau mau betul-betul serius mendalami satu bidang, misalnya bidang usul fiqh misalnya, itu tak bisa letolean gitu. Tak bisa letolean. Karena sekarang di sini kita diajar di berbagai fan sekaligus, ya jadikan itu, kalau menurut saya sih, pendapat saya itu, jadikan itu sebagai sarana untuk mempertajam malakah lugawiyah yang ya kemampuan membaca lah kembangan. Supaya kita semakin, ketika membaca bahasa Arab itu, kita berbahasa Arab tidak seperti membaca kita berbahasa Arab, tapi seperti kita membaca bahasa Indonesia atau bahasa menurut tadi ya, sehingga bahasa Arab itu menjadi bahasa kita ya. Bahasa kita. Iya, gitu kira-kira. Berarti kalau saya tangkap PR-nya berarti terkait menumbuhkan kesadaran. Kalau terkait kesadaran nanti bisa dengan banyak tadi seperti belajar membaca tadzawuq lugawi dan sebagainya. Kalau yang PR utamanya kalau saya terisik kan untuk membudayakan kultur baca kitab ini kan tidak cukup hanya 1-2 orang. Ini kan banyak orang. Ini kan ada banyak orang kan sudah mendengar kan. Mari bareng. Ya kalau di Ma'had Ali saja kan tak kurang. Iya. Ya tapi paling tidak ada komunitas dulu. Kalau sudah komunitas ini kokoh, nanti bisa menyebar pengaruhnya ke yang lain. Semacam buat kelompok gitu. Halakoh. Ya apapun modelnya lah ya. Apapun modelnya, yang penting
belajar gitu. Yang penting ngaji, yang penting belajar kajian apapun lah namanya. Kalau dari jenengan sendiri ada kitab atau musannif yang favorit? Waduh. kalau kalau kecenderungan saya sejak dulu itu memang ulum akliyah. Jadi sejak di Lirboyo itu saya kalau ya seperti fikih ya, saya tak pakai anu saya. Jadi yang kayak kalam, usul fik, yang 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 rasional gitu, yang rasional. Nilai fikih saya itu nggak pernah bagus saya. Itu bayar tidak anu. Kalau saya dengar-dengar, apakah dulu ketika ujian disertasinya ajunan itu apakah tulisannya pakai bahasa Arab, jelaskannya bahasa Inggris? Yang tesis kalau di kantor itu memang untuk bukan hanya disertasi ya, skripsi, tesis dan apa disertasi yang di kantor itu salah satu dari dua bahasa, bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris. Memang begitu. Iya. Iya. Kalau di ya di kalau di kantor tuh perkuliahan pengantarnya pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Perkuliahan. Ya, ya kecuali mata kuliah tertentu lah kayak statistik gitu. Kan pelengan itu ya. Saya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kayak kodoya sufia atau apalah itu ya kalau nggak bahasa Arab bahasa Inggris. Bahasa Arab bahasa Inggris. Dan makalahnya juga sama. Makalah kalau waktu S2 itu pernah ada mata kuliah apa ya, ilmu kalam apa gitu. Ya boleh nulis pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Arab, boleh nggak, bebas. Tapi kalau yang saya rasakan itu kalau ingin menguasai satu bahasa, fokus dulu satu bahasa dulu. Kalau sudah lumayan bisa pindah. Dan itu akan jauh lebih memudahkan belajar bahasa kedua sesudah yang pertama kalau sudah matang ya. Ini kalau kami dengar itu katanya di Lirboyo bukan cuma kitab kuningnya tapi literasinya di sana juga membudaya seperti itu. Apa maksudnya literasi apa literasi? Budaya tulis menulis. Oh iya. Apa budaya seperti itu memang sangat mendukung ke kitab kuning? Sangat mendukung. Jadi kalau ini cerita yang saya tahu saja yang di angkatan saya. Tim tamatan istilahnya. Tim tamatan itu ada tim karya ilmiah, tim pembukuan, tim ziarah, tim roan. Tahu roan ya? Anu kerja bakti, leket apa tim itu ada timnya. Sistem angkatan. Ya, sistem angkatan. Iya, perangkatan. Jadi satu angkatan itu ada berbagai tim ini, ada tim ziarah, ada tim. Itu kalau tim karya ilmiah sama tim pembukuan itu mulai dibentuk kelas 3 sanawiyah. Kelas 3 sanawiyah mulai bekerja itu, mulai ngobrol itu kelas 1 aliyah. Tapi mulai fokus tinggal dalam satu kamar besar gitu ya. Itu kalau saya nggak salah ingat kelas 2 aliyah. Ya itu yang dijadikan rujukan ya kitab-kitab kuning, kitab-kitab. Nah karena sudah membaca kitab kuning itu seperti membaca buku biasa, maksudnya ya ketika merujuk itu ya biasa gitu loh, tidak mengalami kesulitan dalam proses membaca, karena membaca kitab kuning sudah seperti membaca buku berbahasa Indonesia gitu. Jadi tidak bermasalah. Jadi sangat mendukung sekali, justru semakin memperkuat kemampuan baca ya kitab kuning gitu. Untuk kemampuan menulis apa memang belajar sendiri? Iya. Memang ada. Kalau waktu angkatan saya iya, belum ada ya karena sering baca itu. Ini ya ada peribahasa Arab isma pada kalam. Kalau Anda ingin bisa nulis, Anda harus baca.
Kalau Anda ingin bisa ngomong, Anda harus mendengarkan. Kalau ingin bisa ngomong bahasa Arab, seringlah dengar-dengar dari orang yang berbahasa Arab fasih. Kalau ingin fasih ngomongnya. Kalau Anda mendengar bahasa Arab yang lokal, ngomongnya juga akan lokal. Nah, kalau kualitas tulisan Anda itu tergantung dari salah satunya yang sangat menentukan kualitas apa yang Anda baca. Ya kalau bacanya status ya. Ya nulisnya juga status kira-kira. Udah gitu. Ya, tapi status kan sudah banyak yang bagus sekarang kan. Itu kalau pengen bisa nulis cukup tinggal banyak baca gitu. Ya tidak cukup, tapi syaratnya. Syaratnya. Syarat itu apa? Masih ingat? Ya. Satu yang dibutuhkan. Itu yang wajib. Ya tauqafu alaihi. Ma yalzamu min adami al-adab Dan wa la yalzamu min wujudihi Good. al-wujud. Ya kalau tidak ada, nggak bisa. Ya kecuali kalau laduni ya. Ini kita tidak bicara laduni. Kalau laduni ya apa saja bisa terserah Allah. Tapi kalau secara umumnya, kalau ingin bisa nulis ya harus baca. Tapi apakah cukup membaca? Ya enggak, masih ada yang lain, latihan dan seterusnya. Kalau terkait biaya dan anunya apa fasilitas, apakah biaya mandiri atau memang biaya pondok kalau penerbitan buku-buku angkatan Itu teman-teman sendiri angkatan urunan. Jadi semua kegiatan apa ziarah, ramah tamah ya. Semacam acara akhir tahun gitulah. Acara akhir tahun. Itu semua kita yang urunan sekelas itu. Karena sekelas ada sekitar angkatan saya itu 500 orang. Jadi sekelas kalau nggak salah 500 orang. Dan ya cukup lah buat penerbitan. banyak 500 orang Ya itu kali 1 juta saja sudah 500 juta kan. Dan itu dicicil pembayarannya 3 tahun. Ya untuk ziarah, untuk ramah tamah itu acara akhir tahun. Dan kalau ada tim istighosah lagi. Ramah tamah, karya ilmiah, pembukuan, istighosah, ro'an, apa lagi ya. Dan ini berjalan semua gitu. Serentak. Jadi kalau sudah waktunya ro'an, kalau sudah waktunya kerja bakti, ntar ke sabe. Itu bagi-bagi sudah. Ada yang ke sabe kiai ini, ada yang ngecor bangunan. Ya itu tamatan sudah yang saya ngecor yang ya. mengkoordinir itu. Yang mengkoordinir. Berarti kakak kelasnya yang mengkoordinir, bukan pengurusnya kalau ada kegiatannya. Kalau tamatan ini tim khusus untuk tamatan. Kalau misalnya ada ngecor umum yang melibatkan seluruh santri, itu pengurus yang mengumpulkan. Tapi kalau tamatan ini kalau misalnya ada cor-cor yang nggak terlalu butuh banyak orang misalnya atau kasabe, ya itu kalau tamatan. Kan tentunya kalau misalnya santri sudah memiliki skill menulis gitu, ini harus digunakan gitu. Apakah boleh misalnya seorang santri itu menggunakan tulisannya untuk menanggapi tulisan-tulisan yang berbeda dengan kita, misalnya kita tidak setuju dengan tulisannya ini, kita tanggapi dengan tulisan lain. Sementara kita masih jadi santri. Kenapa ya? Kan baru belajar kan? Ya, ini maksud saya. Jawabannya itu tidak bisa mutlak ya, maksudnya tidak boleh atau tidak boleh secara mutlak itu tidak mungkin ya seperti itu, karena itu artinya ya dilihat boleh atau tidaknya, atau bahkan wajib atau bahkan haram, ya dilihat dari pertimbangannya kan. Ya Anda kan tahu kan, itu kan bagaimana lah adanya pertimbangannya. Kalau saya kadang ketika menyimak pengajian kadang jelaskan terkait fisika, terkait IPA, terkait itu ketika belajar di pondok atau sudah jadi alumni terkait kadang apa ya hal yang sifatnya ilmiah, Iya, yang metafisik kadang
Kalau seperti fisika memang sejak kapan saya itu kan nggak bisa matematika ya. Eh, tapi akhir-akhir ini sudah beberapa tahun kayaknya saya tertarik sama fisika kuantum. Ya tapi aspek matematikanya saya nggak ngerti sama sekali saya. Aspek matematikanya saya nggak ngerti sama sekali. Tapi saya sering, ya bukan sering sih, dulu nonton penjelasan tentang fisika kuantum itu, sehingga dan ternyata sangat membuktikan bahwa perkembangan sains itu justru mengukuhkan turaf kita, mengukuhkan apa yang selama ini kita yakini, mengukuhkan akidah kita kemana. Contoh kecilnya kalau terkait fisika mengukuhkan kitab kuning. Contoh kecilnya. Kalau dalam bab akidah kita kan di kitab-kitab ini matan ya, bahwa hukum itu ada akli, ada adi, ada syar'i kan. Kalau hukum adi itu hukum yang dasar penetapannya adalah eksperimen, nah, sesuatu yang berkali-kali berulang. Nah, selama ini kita memahami fisika itu sebagai sesuatu yang bersifat, atau sebagian orang itu memahami banyak elemen dari fisika itu sesuatu yang bersifat absolut. Misalnya waktu. Apakah waktu yang kita alami ini itu sama dengan waktu yang dialami oleh orang lain? Sama tidak? Mbak Mahar jawab dulu. Sama tidak? Hah? Iya, sama-sama mengalami waktu. Tapi sama tidak waktu yang saya alami itu sama tidak dengan orang yang namanya Ahmad yang ada di Amerika misalnya? Sama tidak waktu yang kita alami? Kalau samanya sama tapi tidak berbarengan. Maksudnya? Sama, kan sama-sama mengalami waktu. Iya, sama-sama mengalami waktu, tapi gini, apakah 1 detiknya saya itu sama dengan 1 detiknya siapa? Friends misalnya yang ada di Prancis misalnya. Beda. Hah? Bedanya dalam hal apa? Kan kondisi dan Bukan masalah gini. Yang saya tanyakan itu durasinya. Apakah durasi 1 detiknya saya itu sama dengan durasi 1 detik yang ada di Prancis, yang ada di mana-mana di seluruh dunia itu? Samakah dengan 1 detik durasi yang ada di bulan, yang ada di luar angkasa misalnya? Sama atau tidak? ya. Apa? Kalau fisika klasik itu absolut waktu itu. Nah, tapi kalau di fisika kuantum, fisika kuantum melalui relativitasnya Einstein ya, waktu yang dialami oleh seseorang itu berbeda-beda. Semakin cepat pergerakan satu benda, semakin lambat pergerakan waktu bagi dia. Maka ketika ada seseorang yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, kecepatan cahaya itu kan kalau kasarnya 300.000 km per detik. Kalau ada seseorang atau satu objek bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik, waktu bagi dia berhenti. Jika ada satu objek yang bergerak 300.000 km per detik. Jadi semakin cepat satu objek bergerak, semakin lambat waktu bagi dia. Dan itu sudah dibuktikan secara eksperimen. Apa maksudnya? Isra Mi'raj itu bisa dijelaskan dengan itu. Buruk itu kan, ya maksud saya ini bukan bukan, tapi paling tidak bahwa sesuatu yang pada masa sebelumnya itu absolut atau dianggap sebagai absolut, ternyata tidak. Itu satu. Kalau yang di fisika kuantum, misalnya ada prinsip ketidakpastian. Jadi satu objek atau paling tidak atom sekarang ya, satu atom itu bisa berada di beberapa lokasi sekaligus.
Kalau kita kan sudah biasa ya, maksudnya kita kan sering dengar cerita ada orang wali ada di beberapa tempat sekaligus ya. Itu ada penjelasan fisikanya. Maksud saya begini, maksud saya, kalau kita ngerti itu, oh ternyata begitu, tak gitu maksud saya. Paham ya? Ya, laukanu, ya namun mengerti. Iya, mungkin terakhir Iya. ada pesan buat para santri ini. Apalagi yang di rumah. Ya jangan terburu-buru nikah lah. Jangan terburu-buru nikah. Dan jangan melakukan hal-hal yang membuat Anda terburu-buru nikah. Mungkin langsung amin. Oh, nggih. Monggo-monggo. Allahu Akbar.